Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, para pemirsa, video kali ini akan dijelaskan yaitu penyelesaian soal-soal tugas kedua terkait dengan bidang kinematika dan dinamika. Soal yang pertama, kereta api berjalan dengan kecepatan tetap sebesar 108 km per jam. Tiba-tiba pada jarak 224 meter di depannya terdapat truk mogok tepat di tengah-tengah lintasan kereta api tak berpalang pintu. Masinis kereta api baru menyadari 2 detik kemudian mengerem kereta api sekuat-kuatnya. Ternyata kereta api dapat diperlambat dengan perlambatan sebesar 2 meter per second kuadrat. Apakah kereta api akan menabrak truk tersebut atau tidak? Selanjutnya, A. Jika kereta api tidak menabrak, tentukan posisi berhentinya kereta api. B. Jika kereta api menabrak, berapa kecepatan kereta api saat menabrak truk tersebut? Nah, ini gambarannya ya. Nah, jadi penyelesaian soal ini diketahui jarak antara kereta dengan truk 224 meter, 2 detik kemudian baru direm kereta api dengan kecepatan awal kereta api 108 km per jam menjadi 30 meter per detik. Nah, kemudian perlambatan yang diberikan sebesar 2 meter per second kuadrat. Nah, dari persamaan gerak lurus beraturan selama 2 detik, maka diperoleh jarak S sama dengan V0 kali T, 30 kali 2 sama dengan 60 meter. Jadi artinya kereta api maju 60 meter baru dilakukan pengereman. Nah, sehingga sisa jaraknya tinggal 224 dikurangi 60, jadi 164 meter. Jarak yang ditempuh kereta api saat mulai direm sampai berhenti menggunakan persamaan V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AS2. Maka kita masukkan nilai-nilainya, kecepatan akhir 0, kecepatan awal 30, kemudian A-nya 2, dan jarak S2-nya itu bisa dihitung sebesar 30 kuadrat per 4, yaitu 225 meter. Nah, karena S2 sebesar 225 meter, lebih besar daripada jarak yang tersisa tadi 160 meter dari sini yang sudah dihitung, maka kesimpulannya adalah kereta api akan menabrak truk. Nah, berapa kecepatan kereta api saat menabrak truk? Kita menggunakan persamaan yang sama, V kuadrat sama dengan V0 kuadrat min 2AD2. V-nya adalah eh, kecepatan akhirnya, kemudian V0-nya 30 dikurangi 2 kali A-nya 2 kali D2, yaitu sisa jaraknya sebesar 164, maka akan diperoleh 900 dikurangi 656 sama dengan 244. Nah, dari sini maka V-nya sama dengan akar 244, diperoleh nilai 15,6 meter per detik. Jadi kesimpulannya, kereta api akan menabrak truk dengan kecepatan 15,6 meter per second. Lanjut ke soal nomor 2, para pemirsa. Dari bagian tepi puncak gedung, sebuah bola dilemparkan vertikal ke atas dengan kecepatan 10 meter per second. Bola terjun melintasi samping gedung dan membentur dasar gedung dalam waktu 4 detik. Pertanyaan yang pertama, gambarkan skema lintasan bola dari saat dilempar sampai dasar gedung. Kemudian B, hitung tinggi gedung. Dan C adalah kecepatan bola saat mengenai dasar gedung. Jadi kalau digambarkan, ini bolanya dilemparkan bagian tepi sampai puncak di titik B, terus turun di samping gedung sampai titik C di dasar gedung. Jadi kalau sebut saja ketika bola naik H1, kemudian ketika bola turun H2. Nah, dari soal ini, V0 diketahui 10 meter per second, T 4 detik, yaitu waktu naik plus waktu turun. Nah, jadi bola saat naik sampai posisi puncak, yaitu di titik B, di mana VB sama dengan 0, berlaku persamaan VB sama dengan V0 plus GT dari A sampai B. Nah, dari sini diperoleh
nilai T dari A sampai B sebesar 1 detik. Nah, sehingga sisa waktu untuk turun, karena totalnya 4 detik, berarti ketika waktu turun itu sama dengan 4 detik dikurangi 1 detik sama dengan 3 detik. Nah, sehingga H1 dari posisi B sampai dasar gedung itu sebesar V0 TAB min setengah G TAB kuadrat, maka diperoleh sebesar 10 dikurangi 5 sama dengan 5 meter. Jadi 5 meter adalah naiknya dari A sampai B. Nah, sedangkan tinggi gedung itu dapat ditinjau dari gerak saat turun, yaitu H2 itu sama dengan V0 kali T dari B ke C plus setengah G T dari B ke C kuadrat. Itu kalau kita hitung diperoleh 45 meter. Nah, jadi tinggi gedungnya adalah 45 meter itu dari B sampai C dikurangi dengan naiknya dari A sampai B sejauh 5 meter. Nah, sehingga tinggi gedungnya adalah 40 meter. Kemudian C, kecepatan bola saat sampai di dasar gedung sama dengan V0 plus GT. V0-nya ketika di puncak titik B berarti sama dengan 0, ditambah 10 kali T, T turun 3 detik, jadi ketemu 30 meter per detik. Demikian jawaban nomor 2. Nah, berikutnya para pemirsa, kita akan masuk ke soal nomor 3. Nah, pada soal nomor 3, seorang anak membidik sebuah mangga menggunakan ketapel dan batu sebagai pelurunya. Kemudian posisi peluru saat lepas dari ketapel ketinggian 1,6 meter dari atas tanah dan mengenai mangga yang berada pada ketinggian 5,6 meter. Tentukan kecepatan awal peluru saat terlepas dari ketapel, kemudian hitung pula kecepatan peluru saat mengenai sasaran atau ketika mengenai mangga tersebut. Jadi kalau skema gambarnya sebagai berikut, ini ditembakkan atau dilemparkan kecepatan V0, sudut elevasinya 37 derajat, kemudian tinggi dari posisi ketapel 1,6 meter, sedangkan sasaran yang berada di atas pohon mangganya setinggi 5,6 meter. Jarak mendatar antara orang dengan posisi mangga adalah 12 meter. Jadi kalau kita ringkas, soal ini diketahui tetanya 37, H2-nya 5,6 meter, H1 1,6 meter, kemudian jarak mendatarnya adalah 12 meter. Nah, dari persamaan gerak parabola untuk arah sumbu X atau mendatar diperoleh persamaan S sama dengan V0 cos theta kali T. S-nya 12 meter, V0-nya kita cari, sudutnya cos 37 derajat kali T. Jadi dari sini V0 kali T itu diperoleh 15 persamaan 1. Cos 37 itu merupakan sudut istimewa, yaitu sebesar 4/5 ya. Nah, kemudian delta H itu adalah selisih antara sasaran dengan tinggi posisi ketapel ini, yaitu 5,6 dikurangi 1,6 sama dengan V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Jadi sama dengan V0 T sin theta min 5T kuadrat. Jadi V0 kali T kita kumpulkan karena kita punya persamaan 1. Kalau kita substitusi ke sini akan diperoleh 5,6 dikurangi 1,6 sama dengan 15 kali sin 37 dikurangi 5T kuadrat. Sin 37 adalah 3/5. Maka dari persamaan ini akan diperoleh T sama dengan 1 detik persamaan 2. Nah, dari persamaan 2, kalau kita substitusi ke persamaan 1, T-nya masuk ke sini, maka akan diperoleh V0 15 meter per second. Persamaan 3. Jadi kecepatan awal ketika dilemparkan dari ketapel sebesar 15 meter per detik. Nah, kemudian kecepatan saat mengenai sasaran, Vx, karena ada dua komponen ya. Kalau kita gambarkan ini, itu ada arah Vx, ada arah Vy. Jadi Vx sama dengan V0 cos theta. V0-nya 15 sudah dihitung dari sini. Kali cos 37, ketemunya 12 meter per detik. Sedangkan Vy sama dengan V0 sin theta min GT. V0-nya 15 sin 37 derajat.
itu sama dengan 3/5, min G10 kali T-nya 1 detik dari persamaan 2. Itu akan diperoleh min 1 meter per second. Min artinya sasaran, eh, peluru mengenai sasaran pada saat turun. Nah, jadi gabungan dari dua komponen kecepatan ini diperoleh akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Kalau kita masukkan, dihitung hasilnya 12,04 meter per second. Nah, sedangkan arah kemiringannya pada saat mengenai sasaran, itu kita ngambil nilai tangennya dari kemiringan Vy per Vx, itu ketemunya 1/12, 0,08. Maka nilai tetanya adalah arkes tangen dari 0,08. Kalau kita hitung ketemu 4,6 derajat. Demikian para pemirsa, jawaban dari soal nomor 3. Kita akan lanjut ke soal nomor 4. Balok massa 4 kilogram diluncurkan dengan kecepatan awal 4 meter per detik. Ternyata balok dapat meluncur di atas bidang datar sampai berhenti sejauh 4 meter. Hitunglah nilai koefisien gesek kinetik antara balok dengan lantai tersebut. Jika kecepatan awal saat balok diluncurkan diubah menjadi 2 meter per second saja, berapa jauh balok akan meluncur sampai berhenti? Nah, penyelesaian dari soal ini, para pemirsa, balok itu kalau digambarkan nih gaya-gayanya, ada gaya berat, ada gaya normal, kemudian ada gaya gesek kinetik. Nah, ini adalah kecepatan ya untuk bergerak. Nah, balok meluncur dan akhirnya berhenti karena mengalami perlambatan akibat adanya gaya gesek kinetik. Balok akan mengalami jenis geraknya namanya gerak lurus berubah beraturan, disingkat GLBB dengan perlambatan. Nah, jadi dari persamaan GLBB untuk kecepatan V sama dengan V0 minus AT, V adalah kecepatan pada saat berhenti, jadi 0, V0 kecepatan awal 4 meter per second, A belum tahu, T-nya juga belum ketemu, jadi A kali T sama dengan 4 sebagai persamaan 1. Nah, kemudian jarak yang ditempuh menggunakan persamaan GLBB S sama dengan V0 T min setengah AT kuadrat. Jadi sama dengan V0 T min setengah AT kuadratnya diubah jadi AT kali T. Karena kita punya persamaan 1, A kali T sama dengan 4. Jadi kalau substitusi ke sini, S jarak yang ditempuh 4 meter, maka hasilnya akan diperoleh T-nya sama dengan 2 detik. Nah, kalau T 2 detik ini kita masukkan ke persamaan 1, maka akan diperoleh dari AT sama dengan 4, maka A-nya sama dengan 4 per T. Ya, 4 per 2 sama dengan 2 meter per second kuadrat. Jadi ini adalah perlambatan yang dialami oleh balok pada saat meluncur di atas bidang datar. Nah, jadi dari persamaan perlambatan balok menggunakan hukum Newton yang kedua, A sama dengan gaya gesek kinetik per massa, maka gaya gesek kinetiknya sama dengan massa kali perlambatan, jadi 4 kali 2 sama dengan 8 Newton. Nah, sehingga gaya gesek kinetik sama dengan mu K kali N, sama dengan mu K kali M kali G. Jadi mu K-nya saja sama dengan FK per MG, FK-nya sudah dihitung 8 Newton, massa kali gravitasi sama dengan 4 kali 10, 40, maka diperoleh mu K-nya sama dengan 0,4. Nah, jika kecepatan balok bagian B ya diubah menjadi 2 meter yang mula-mula 4 meter per second, maka diperoleh hasil sebagai berikut. Miukanya ini kita pakai lagi dari jawaban bagian A, dipakai untuk bagian B. Jadi dari persamaan A sama dengan FK per M, sama dengan miuka per M, sama dengan 0,2 kali 40 per 4, jadi sama dengan 2 meter per second kuadrat. Ini perlambatan yang dialami oleh balok. Nah, sehingga dengan kecepatan V sama dengan V min AT, diperoleh T-nya 1 detik. Nah, sehingga jarak yang ditempuh sama dengan persamaan GLBB untuk jarak V0 T min setengah T kuadrat, sama dengan 2 kali T-nya 1, dikurangi setengah kali A kali T kuadrat 1 kuadrat. Jadi diperoleh jarak 1 meter. Jadi untuk kecepatan awal
sebesar 2 meter per second kuadrat, maka balok ini bisa meluncur sejauh 1 meter. Demikian para pemirsa jawaban untuk soal nomor 4. Soal nomor 5, pada gambar berikut ini kita lihat pada gambar di samping, jadi M1, M2, M3 sama dengan 2 kilogram sama. Kemudian dihubungkan dengan tali lewat katrol, kemudian dihubungkan dengan beban M besar sebesar 4 kilogram. Nah, massa tali dan katrol itu diabaikan. Nah, keempat massa ini dihubungkan dengan tali, kemudian koefisien gesek statik dan kinetik antara balok dengan bidang sebesar 0,6 dan 0,5. Pertanyaannya yang pertama adalah berapa percepatan sistem, kemudian yang kedua adalah tegangan-tegangan tali T1, T2, dan T3. Jadi A sistem ini, kemudian tegangan masing-masing tali. Nah, jadi yang pertama, para pemirsa, kita akan buktikan dulu sistem ini bergerak atau tidak. Yaitu kita hitung dulu gaya gesek statik maksimum untuk ketiga balok yang berada di atas bidang datar. Jadi sama dengan mu S kali N total. N total adalah gaya normal ketiga balok, masing-masing 2 kilogram, jadi 20 Newton. Maka hasilnya 36 Newton. Sementara gaya penggerak adalah W4, yaitu yang menggantung ini. Nah, sehingga massa kali gravitasi sebesar 40 Newton, kalau kita masukkan, sudah lebih besar daripada gaya gesek statik maksimum. Nah, karena gaya berat W4 sudah lebih besar, maka kesimpulannya sistem bergerak. Nah, kalau sistem bergerak, maka yang bekerja adalah gaya gesek kinetik. Nah, persamaan gaya gesek kinetik sama dengan mu k kali N, N-nya juga N total untuk ketiga balok yang di atas meja, 20 plus 20 plus 20 jadi 60, dikalikan mu k-nya 0,5. Karena kinetik bergerak diperoleh 30 Newton. Nah, baru percepatan yang dialami oleh sistem itu sama dengan A sama dengan resultan gaya dibagi dengan jumlah massa. Ingat bahwa jumlah massa ini adalah massa keseluruhan. Jumlah atau resultan gayanya sama dengan W4 dikurangi dengan gaya gesek kinetik total yang sudah dihitung tadi. Nah, sedangkan sigma M itu adalah massa dari 4 balok, ya, bukan 3 di atas meja, tapi seluruhnya. Nah, sehingga A sama dengan 40 gaya penggeraknya dikurangi 30 Newton gaya gesek kinetik total dibagi dengan jumlah massa 4 balok. Yang di atas ada 3 plus M besar 4. Jadi ketemunya sebesar 1 meter per second kuadrat. Nah, kemudian tegangan tali, pertama kita menghitung T1. Nah, untuk menghitung T1 kita bisa lihat dari balok yang menggantung, bergeraknya ke bawah, maka berlaku persamaan W4 ini dikurangi dengan T yang ke atas, T1, sama dengan M, massa dari balok yang digantung, kali percepatan. Nah, sehingga dari sini T1 bisa dihitung sama dengan W4 dikurangi M kali A. W4-nya 40, M kali A, massanya 4, A-nya 1. Jadi ketemunya 36 Newton. Nah, sedangkan tegangan tali T3 dulu yang paling belakang ini, berarti gayanya ada gaya tegangan T3 ke kanan, kemudian ada gaya gesek ke kiri. Nah, maka persamaannya adalah T3 dikurangi FK3, sama dengan M3 dikalikan A. Nah, sehingga T3-nya sama dengan M3 kali A ditambah dengan FK3. Jadi M3-nya sama dengan 2 kilo, A-nya 1 sudah dihitung, plus FK-nya sama dengan mu K kali N. Ya, mu K-nya 0,5 dari sini, N-nya sama dengan 2 kilo kali gravitasi 20, ketemunya 12 Newton. Sedangkan tali T2 yang di tengah ini berarti ada 3 gaya. Ada T2 ke kanan, ada T3 ke kiri, ada gaya gesek kinetik balok 2 ke arah kiri. Maka persamaannya adalah T2 dikurangi T3 dikurangi FK2 sama dengan M2 kali A yang di tengah.
Nah, jadi T2-nya saja sama dengan T3 ditambah FK2 ditambah M2 kali A. Jadi T3-nya itu sudah dihitung 12 Newton dari sini, masuk ke sini. FK2 sama dengan mu K kali N, mu K 0,5, N-nya massa kali gravitasi 20, plus M2 kali A. M2-nya sama dengan 2 kilogram kali A-nya 1. Jadi ketemunya 24 Newton. Jadi tegangan tali T1 36, 36 Newton, ini paling besar. Kemudian T3 yang paling belakang 12 Newton, paling kecil. Yang di tengah T3 24 Newton. Demikian para pemirsa, jawaban dari tugas yang kedua tentang kinematika dan dinamika. Mudah-mudahan apa yang dijelaskan bisa memperjelas dari bahasan topik terkait dengan kinematika dan dinamika. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.